Oke, saya mau tanya Abang. Iya, Menurut Abang, Islam agama yang paling benar? iya. Oke. Jadi kitab suci itu orang yang antikristus atau palsu? Gimana Bang? Gimana? Ada suara kresek? Kitab suci itu tidak benar menurut Abang. Kitab suci mana? Kitab suci itu kitab Alkitab. Oh, kalau dikatakan itu firman Tuhan, ya bukan. Tapi kalau dikatakan karya manusia yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, ya kita hargai. Itu benar. Tapi kalau sampai status sebagai firman Tuhan, langit dan bumi, enggak. Untuk dikenali Yesus aja enggak, apalagi sebagai status firman Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanyakan logika Abang. Ya, Kecil suaranya Bang. saya mau tanya logika Abang. Boleh? Oke. Kalau Yesus itu sudah datang dan murid-muridnya Yohanes, Markus, Lukas yang menulis Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu sudah ada yang saksi mata Yesus itu murid-murid Yesusnya. Matius, Lukas, Yohanes, mereka itu semua saksi mata Yesus. Jadi mereka yang tulis Alkitab itu. Jadi sudah 6 abad, 7 abad baru Al-Quran itu datang. Ya, saya jawab. Sudah secara resmi sudah disimpan oleh murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan mereka harus tertulis dalam kitab suci itu. Artinya dalam Al-Quran itu datang pada abad ke-6 ke-7. Apakah Al-Quran itu yang lebih benar atau kitab suci yang orang-orang yang saksi mata dengan tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus itu palsu? Saya tanyakan di mana logikanya? Iya, Anda suaranya kecil, Abang. Kecil. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nabi Muhammad tidak ada di TKP, tempat kejadian perkara. Nabi Muhammad tidak ada pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Jaraknya ratusan tahun, jauh, kurang lebih 600 tahun. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Sang Yang Maha Menyaksikan, yaitu Allah. Allah yang menyaksikan segala sesuatunya yang terjadi terhadap Yesus, memberitakan kemudian kepada Yesus. Yesus menceritakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, 13, 14, ketika datang roh kebenaran itu, dia akan mengingatkan engkau terkait apa yang pernah kukatakan kepadamu. Dan ketika ia datang, ia memuliakan aku. Nah, Nabi Muhammad memang gak sesaman Yesus, tapi informasi tentang Yesus Nabi Muhammad dapatkan dari langit. Yang Maha Menyaksikan yang menyampaikan kepada beliau melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Nah, sedangkan Bible memang sesaman Yesus, sesaman, tapi tidak dikenali oleh Yesus. Catatan mereka tidak mendapatkan verifikasi, tidak mendapatkan validasi, tidak ada legitimasi pengesahan dari Yesus, itu nggak ada. Tetapi memang hidup di zaman-zaman Yesus. Catatan mereka bukan dari Tuhan, tetapi dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak diketahui siapakah orang yang menjadi sumber materi mereka. Contoh Lukas. Lukas menceritakan tentang Yesus. Yesus diceritakan oleh Lukas. Lukas tahu dari mana informasinya? Dari Tuhan? Bukan. Lalu dari mana? Kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Dikumpulkan Lukas, disusun Lukas, lalu dipersembahkan kepada Theophilus. Lebih akurat yang dari Yang Maha Menyaksikan daripada dari manusia.
Jadi begini, Suaranya kecil. begini. Ya, Tadi Muhammad lebih tahu kehidupan Yesus. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendengarkan dari Allah melalui Roh Kudus. Dari mana dia tahu kehidupan Yesus selama ini? Lah, kan udah aduh, Anda nggak punya kuping ya? Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui Roh Kudus. Peristiwanya terjadi di mana? Terjadi pada masa Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel. Anda ngerti tidak? Apa yang dituliskan Al-Quran adalah pernyataan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad melalui apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nih, saya simpulkan, nabiku jauh dari masa Yesus, tapi informasi yang datang kepada nabiku berasal dari Allah, dari Tuhan. Lukas, jaraknya antara Yesus dengan Lukas ditulis antara tahun 60-an sampai tahun 80. Lukas menuliskan itu, jaraknya memang dekat, tapi Lukas tidak ada dari Tuhan apa yang diceritakan, melainkan dari hasil penyelidikannya dia sendiri. Kira-kira akurat mana? Dari manusia yang bersaksi atau dari Tuhan langit dan bumi? Akurat mana menurut Anda? Yang jelas sahabat tidak akurat. Ya, akurat dong. Al-Quran berasal dari Allah. Lukas berasal dari mana? Lukas, beritanya Lukas itu dari mana, Bang? Jadi Al-Quran itu dari Allah. Yes, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Inilah wahyu, inilah cerita, inilah sejarah yang aku wahyukan kepadamu sebagai sejarah gaib yang kau tidak ada pada saat kejadian, tapi aku wahyukan, aku beritahukan, in huwa illa wahyu yuha, kepadamu. Nah, Lukas menerima cerita Yesus dari mana? Siapa saksi di situ kalau Muhammad terima Al-Quran itu? Siapa saksi di situ? Ya, buktinya ada sampai kepada Nabi Muhammad sampai Al-Qurannya. Siapa saksi kalau dia terima Al-Quran itu? Siapa saksi? Ya, buktinya Al-Quran ini dari beliau. Al-Quran dari Nabi Muhammad. Jadi Anda bilang Al-Quran itu dari Allah sendiri kepada Muhammad. Jadi Iya, Allah berikan kepada dia, siapa yang saksi di situ? tidak bisa ada saksi. Kok bisa ada saksi? Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Nabi Musa menerima Torah? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa saksi? Siapa saksi melihat Musa menerima Taurat? Oke. Garu. Siapa, Bang? Sebut. Mungkin dari sini saya kurang apa ya? Enggak ada yang melihat Nabi Musa menerima Torah, enggak ada. Dia menerimanya di atas bukit Sinai, Gunung Sinai. Tidak ada yang naik ke atas, cuman dia sendiri. Enggak ada saksi, hanya Allah dengan Nabi Musa dan malaikat. Begitu juga Nabi Muhammad, enggak ada saksi, hanya ada Allah, malaikat dan Nabi Muhammad. Nah, Lukas, informasi dari mana Lukas terima? Dia muridnya Yesus. Siapa? Muridnya Yesus tuh. Siapa muridnya Yesus? Kalau cuma ngomong, mana buktinya? Kalau Lukas bukan murid Yesus kan? Bukan. Siapa bilang Lukas muridnya Yesus? Di mana tertulis? Tunjukkan sama saya. 10 juta kalau ada ayatnya Yesus punya murid bernama Lukas. Di mana tertulis? 1 ayat 10 juta. Jadi
surat kabar yang Anda terima lantas Anda katakan itu kitab suci, itu tidak ada pembuktian akuratnya, validasinya dari Yesus. Yesus penerima firman. Yesus ada sampaikan ke Lukas gak? Nggak ada. Lukas menulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di bumi. Lukas menuliskan, coba Anda lihat Lukas 1, nomor 2, nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali untukmu. Gimana dong? Hasil penelitian disusun kembali. Kalau Al-Quran, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika, demikianlah aku wahyukan kepadamu berita gaib terkait dengan apa yang pernah terjadi, padahal engkau tidak ada di sana, engkau tidak bersama dengan mereka. Saya tadi tanya itu kesaksian Yesus itu. Ya, siapa yang menyaksikan Lukas menerima berita-berita itu? Paulus lagi. Paulus menulis tahun 58 mulai. Siapa lagi yang menyaksikan Yesus datang ke Paulus? Siapa? 13 kitab Paulus karang sendiri. Bukan wahyu dari Tuhan. Tak ada malaikat datang kepada siapa? Paulus, tidak ada. Kemudian Gabriel datang kepada Paulus, itu enggak ada. Tidak ini saya tanya kesaksian. Suaranya kecil, Bang, suara kecil. Kesaksian Yohanes sama Yesus itu. Siapa? Yohanes. Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus, ya, anak Zebedeus. Tapi pengarang buku Yohanes bukan murid Yesus. Coba saudara baca di Yohanes 21 nomor 24. Coba dibaca. Ya, perdengarkan juga kepada saya, mana tahu saya salah. Silakan. Tidaklah Bible di sini, hanya Waduh, ini yang bahaya nih. susah buka di sini. Silakan buka dulu, bacakan kepada saya. Saya juga ingin tahu. Mana tahu Roh Kudus saya membisik sesuatu yang tidak sesuai. Silakan. Saya bilang tidak ada Bible di sini, tidak ada. Nah, saya bacakan kalau gitu. Yohanes 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid. Penulis buku Yohanes mengatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan dikatakan, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Penulis Yohanes mengatakan, dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini dan telah memberikan kesaksiannya, dan apa yang menjadi kesaksiannya itu adalah benar. Dia tidak mengatakan akulah murid, tapi dialah murid. Berarti pengarang Yohanes bukan murid Yesus.